菩萨道。全体居士弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Ya, kan ya, Maria Sece. Dan sebelum kita memulai ya tentang kosakata, kita awali dulu dengan berdoa ya, Sesung Sece. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心连心，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Semoga batin manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Oke, Sesung Sece, ya malam ini saya ya Amir Sumardi, ya relawan dari Medan, ya bersama dengan Sece Elisa Intan, ya sebagai moderator pada malam ini. Silakan Sece Elisa. Selamat malam Sesung Sece Wan An. Sungguh bersyukur ya kita dapat bersama-sama menghirup harumnya Dharma sanubari teduh dari Master. Salam kenal dengan saya Elisa, relawan dari Medan. Sesung silakan kita mulai. Oke, ya.
Jadi kita siapkan ya waktu dan hati kita sama-sama belajar ya tentang Sanubari Teduh episode ke-20 dengan judul Berkah Muncul Kala Karma Buruk Lenyap. Oke, catatan tangan. Ya, aku yang bertobat saat ini terlahir di dunia sejak masa tanpa awal. Apapun status sosialku, telah melakukan karma buruk yang tak terhingga. Karma buruk ini muncul akibat pelanggaran melalui 3 pintu karma maupun kelalaian melalui 6 indera. Kita lanjut di item pertama. Oke, semuanya tak terlepas dari pembentukan, keberlangsungan, kerusakan, dan kehancuran. Itulah gambaran dunia ini. Begitu juga dengan manusia. Tak terlepas dari lahir, tua, sakit, dan mati. Yang paling mengkhawatirkan adalah batin. Pikiran kita pun timbul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Proses perubahan ini terjadi dalam waktu yang singkat, timbul dengan sangat cepat, berlangsung dalam batin kita, tidak lama, berubah dengan sangat cepat, dan lenyap dalam waktu singkat. Pikiran kita tidaklah kekal. Segala hal yang ada di dunia ini, bahagia atau tidaknya kehidupan manusia, kebanyakan berawal dari batinnya sendiri. Karena jika ada kemelekatan dalam batin kita, maka kerisauan akan terus mengganggu. Bagaimanapun kondisi dunia luar, apa yang disebut dengan kebahagiaan. Jika dalam hidup tak pernah merasa puas, maka selamanya tak akan merasa bahagia. Oke, ini coba saya highlight ya, artinya coba saya pahami ya, bahwasanya ya di dunia ini tidak ada yang abadi ya, baik itu makhluk hidup maupun uh, makhluk yang tidak hidup ya ataupun benda. Jadi semuanya berlangsung ya dengan berjalannya waktu ya. Ada kalanya ya ada kondisi ya istilahnya kondisi yang baik ya berhubungan semua dengan kondisi situasi alam ya yang sesuai ya dan selaras itu dinamakan kondisi yang baik. Akan tetapi kondisi-kondisi tersebut ya bisa berubah ya. Ya, bisa berubah ya tentunya kita juga harus mengikuti ya perubahan tersebut dengan kondisi batin yang bijaksana ya artinya kita bisa menerima perubahan tersebut ya dengan bahagia ya. Jadi kita mesti dalam waktu-waktu kita itu kita selalu harus bersyukur sehingga semua kondisi yang akan kita hadapin dapat kita nikmati. Itu ya kira-kira apa yang saya dapatkan ya dari item pertama ini dan juga mungkin Sesiung Sece bisa sharing ya apa yang Sesiung Sece dapatkan juga ya dalam sesi sharing yang akan datang malam ini. Oke, kita lanjut di item kedua. Dengan tulus berlindung kepada 3 permata. Ya, jadi 3 permata ini seperti kita tahu ya itu adalah Buddha, Dhamma, dan Sangha. Senantiasa membersihkan noda batin sehingga karma buruk tidak dilakukan dan berkah datang dengan sendirinya. Karena ketidaktahuan, manusia diliputi kegelapan batin. Karena kegelapan batin, noda batin pun terus bertambah. Dengan bertambahnya noda batin, karma buruk
pasti tercipta. Kehidupan kita, baik panjang maupun singkat, suatu saat pasti akan berakhir. Kita hendaknya menerimanya dengan sukacita. Itulah yang disebut dengan terbebas. Terbebas dari penderitaan akan kehidupan dan kematian. Dengan pikiran terbuka, kita akan mencapai pembebasan. Yang terpenting dari praktisi Buddhis adalah mencari kembali potensi kebudaan sehingga batin memiliki sandaran dan terbelenggu noda batin. Oke, jadi sebagai praktisi Buddha ya ataupun yang belajar ajaran Buddha ya, tentunya ya kita ini tidak terlepas ya dari karma yang telah kita bawa ya dari kehidupan kita sebelumnya ya. Tentunya dalam kehidupan ini ya kita berjodoh kembali dengan ajaran Buddha. Sehingga dengan ajaran-ajaran Buddha yang kita pahami ya, tentunya kita coba ya untuk berusaha ya menciptakan karma-karma baik ya. Ya, karma-karma baik ini ya tercipta itu ya dengan apa yang kita jalani dengan tulus. Ya, karena dalam menjalani kehidupan ini kita juga tidak tahu berapa lama waktu yang tersedia untuk kita ya. Jadi intinya dengan adanya waktu yang tersedia untuk kita manfaatkan waktu yang ada ini sehingga dapat ya berguna untuk kita mendalami ajaran Buddha dan kita renungkan sehingga dapat kita praktekkan dalam lingkungan kita ya. Jadi tentunya ini juga ada poin yang disebutkan bahwasanya kita hendaknya menerima kematian ya dengan sukacita ya. Ini juga ya kalau kita sendiri ya untuk menerima ataupun kita juga sama-sama belajar ya dalam hal ini ya. Jadi kita istilahnya terbebas ya. Ini sepertinya kita ingat tentang Buddha ya sewaktu menjadi pangeran ya. Jadi dia melepaskan kehidupan keluarganya ya mencari ajaran yang suci gitu ya. Jadi melepaskan semua termasuk termasuk keluarga, termasuk statusnya. Jadi hal-hal tersebut ini ya itu merupakan ya ajaran dari Buddha yang kita sudah terima ya melalui master yang selalu ya menjabarkannya, menerangkannya ya kepada kita. Jadi kita manfaatkan waktu yang ada sama kita ini untuk sama-sama belajar. Oke, selanjutnya item ketiga oleh Elisa Sece. Cảm ơn. Poin ketiga, setelah batin kita memiliki sandaran, kita akan lebih memiliki kesadaran. Sewaktu kita menciptakan kamar buruk dan setelah menyadarinya, kita bisa segera bertobat. Bertobat merupakan metode Dharma yang terbaik. Jika menyadari adanya kesalahan, kita harus segera bertobat. Maka dikatakan pertobatan adalah pemurnian. Karena kita adalah makhluk awam, sejak masa tanpa awal, karma yang kita perbuat sungguh banyak. Dan dalam ketidaktahuan kita membuat banyak karma buruk, maka sekarang kita hendaknya segera bertobat. Di poin ini ada cerita tentang sejak masa tanpa awal, karma yang kita perbuat sungguh banyak. Karena dalam ketidaktahuan. Ketidaktahuan itu adalah noda batin. Ketidaktahuan itu membuat manusia diliputi kegelapan batin. Noda batin yang terus bertambah
karma buruk juga terus tercipta. Praktisi Buddhis mencari kembali potensi kebudahan dengan berlindung kepada Triratna, 3 permata, sehingga batin memiliki sandaran yang tak terbelenggu oleh noda batin. Kita dapat bertobat dengan menggunakan Dharma sebagai air, Buddha sebagai guru, Sangha sebagai perawat kita. Kita harus melepaskan segala kita harus menyadari bahwa ketidaktahuan akan membawakan kita menciptakan karma buruk, sehingga kita berupaya untuk terus belajar, menerima hal baru, untuk mengetahui hal-hal yang tidak kita ketahui yang membuat kita selalu melakukan pembenaran atas hal yang kita yakini. Kemungkinan itu adalah hal yang salah ya. Oke, mari kita lanjut slide keempat. Dalam kitab suci dikatakan, karma buruk ini muncul akibat pelanggaran melalui 3 pintu karma maupun kelalaian melalui 6 indera. Sebuah ungkapan berbunyi, segala kejahatan dimulai dari tindakan asusila. Segala kebaikan diawali dari sikap berbakti. Segala kejahatan dimulai dari perbuatan asusila. Jadi, banyak karma buruk yang tercipta dari tubuh ini. Membunuh, mencuri, dan berbuat asusila merupakan 3 jenis karma melalui tubuh. Jadi, ada 3 jenis karma melalui tubuh, 4 karma ucapan, 3 jenis karma dari pikiran. Baik membunuh, mencuri, maupun berbuat asusila, semua terjadi karena adanya noda batin. Sejak masa tampak awal, kita terus diselubungi noda batin, selapis demi selapis, sehingga terbentuklah tabiat buruk yang bersumber dari kegelapan batin dan ketidaktahuan. Karena itu, kita terus menciptakan karma buruk. Saat ini, kita hendaknya lebih banyak bertobat bagai mencuci noda dengan air bersih. Dharma bagaikan air, kita hendaknya senantiasa bertobat atas semua karma yang kita ciptakan. Di poin ini, kita dapat melihat bahwa manusia selalu diliputi dengan 5 kekeruhan ya. Ada kekikiran, serakah, tamak, sombong, kebencian, kebodohan, ataupun kegelapan batin. Kebodohan ini membuat manusia tidak memahami kebenaran dan kehilangan kemampuan membedakan baik dan buruk, sehingga membuat pada perbuatan menyimpang. Bila kondisi yang tidak terlalu buruk maupun tidak terlalu baik, yang sedang-sedang saja, kadang-kala kita mudah terjerumus dalam pembenaran. Kebodohan batin seringkali meliputi kita sehingga kita tidak dapat memahami kebenaran tersebut. Dalam ketidaktahuan, kita mempercayai apa saja yang didengar tanpa bereaksi, tanpa berpikir panjang. Ini akan menimbulkan keresahan masyarakat. Menciptakan masyarakat yang damai dan stabil, kita harus melenyapkan kebodohan batin. Kebodohan batin itu dapat dilenyapkan dengan cara kita belajar melalui pintu yang benar. Sebagai kita praktisi Buddhis, kita dapat belajar Dharma, ajaran Buddha. Bagaimana kita melihat bahwa kita juga memiliki potensi kebudahan. Tapi bagaimana caranya? Apakah mungkin semua ada jawaban di dalam Dharma ini? Hanya perlu kita untuk
Membuka pintu ini di sini ada di mengenai kejahatan ya, karma ya, dapat dilanggar oleh tubuh, pikiran, dan perbuatan. Di sini ada dicatatkan 10 jenis karma buruk. Tubuh itu membunuh dan dapat melakukan pembunuhan, mencuri, dan asusila. Ucapan, bertutur kata kasar, berdusta, berkata-kata kosong, bergunjing. Pikiran, ketamakan, kebencian, dan kebodohan. Semua ini adalah noda batin. Kita memiliki sandaran dengan dharma, sehingga kita memiliki kesadaran bahwa telah timbul perasaan dari terciptanya 6 indera, bagaimana saya segera dapat berhenti melihat, merenungi, oh, saya bisa bertobat. Di sini di poin 4 ini banyak dijelaskan oleh master ya tentang karma oleh tubuh, terutama membunuh. Membunuh karena ketidaktahuan itu sungguh berbahaya. Terakumulasi selama dalam berlangsungnya kehidupan. Karena ketidaktahuan, kita selalu merasa makanan ini boleh dimakan. Karena ini sejak awal kehidupan kita memang semua masyarakat melakukan hal ini. Kenapa hal ini tidak saya ikuti ya. Tapi dengan mempelajari Dharma, kita tahu setiap kehidupan itu memiliki nyawa ya. Jadi bagaimana kita dapat menghargai dengan berwelas asih ya, melihat semua kehidupan ini, bagaimana kita menjalin jodoh. Jangan sampai timbul lagi jodoh tidak baik. Dengan memulainya ada kesadaran ini, kita akan melakukan perubahan dalam diri kita, belajar untuk bagaimana untuk menghindari hal-hal yang memang akan terciptanya karma buruk ini, karena kesadaran telah muncul. Oke, demikianlah intisari malam ini. Silakan Susiung Sece, silakan untuk kembali kepada Amir Susiung. Oke, baik, Sece, Elisa. Ini saya sudah lihat Vivi yang Sece ada resen ya. Silakan Vivi yang Sece. Cảm ơn. Cảm ơn San Đường Thầy Sư, cảm ơn Sư兄Sư姐, cảm ơn Amir dan Lisa Sư姐. Jadi dalam ceramah Master, berkah muncul kala karma buruk lenyap. Jadi kita pikiran kita itu tidaklah kekal, timbul, berlangsung, berubah dan lenyap. Pikiran kita juga selalu bimbang. Segala hal yang ada di dunia ini dan juga kebahagiaan itu berawal dari batin sendiri. Jika ada kemelekatan dalam batin kita, kerisauan akan terus mengganggu. Jika dalam hidup tidak pernah merasa puas, selamanya pun kita tidak akan merasa bahagia.
dengan tulus berlindung pada 3 permata, hendaknya membersihkan batin, yaitu sehingga karma buruk tidak lagi dilakukan dan berkah akan datang dengan sendirinya. Kehidupan manusia diliputi ketidakkekalan dan terus berubah. Kondisi fisik berubah dan kita tidak menyadarinya. Dalam menjalani kehidupan hendaknya dengan penuh sukacita dan selalu menjalin jodoh baik dengan semua orang. Saat-saat akhir kehidupan kita bersikap tenang, yaitu saya pergi, saya akan segera kembali lagi. Hati mereka harusnya terbuka dan batin jernih. Meski ajal sudah di depan mata, tidak gugup. Ini namanya menyadari. Ketidaktahuan itu menciptakan karma buruk dan kegelapan batin. Selalu merasa panik, risau. Benih-benih karma buruk itu berawal dari dalam batin. Dengan bertambahnya noda batin, karma buruk pun tercipta. Dengan kita berpikiran terbuka, kita akan mencapai kebebasan, yaitu terbebas dari penderitaan akan kehidupan dan kematian dan menemukan jalan kebenaran. Dan yang terpenting bagi praktisi Buddhis adalah mencari kembali potensi kebudaan sehingga batin memiliki sandaran dan tidak terbelenggu noda batin. Dengan batin memiliki sandaran berarti memiliki kesadaran. Saat menciptakan karma buruk, segera menyadari kesalahan dan bertobat, berintrospeksi diri. Dan murid Konfusius, Sun Tzu, berkata, dalam sehari saya berintrospeksi diri sebanyak 3 kali. Yang memiliki status sosial tinggi dan juga semua orang membawa benih karma dari kehidupan lampau. Banyak kesalahan masa lampau yang tidak kita sadari, sehingga kita harus tahu bertobat. Dalam kitab suci dikatakan, karma buruk ini muncul akibat pelanggaran melalui 3 pintu karma maupun kelalaian melalui 6 indera. Dan juga banyak sekali karma buruk tercipta dari tubuh ini. Ini karena adanya noda batin. Dan juga ada 10 jenis karma buruk, yaitu 3 karma tubuh, membunuh, mencuri, dan berbuat asusila. Dan 4 karma ucapan, tutur kata kasar, berdusta, berkata-kata kosong, bergunjing. Dan 3 karma pikiran, ketamakan, kebencian, dan kebodohan. Jadi karma itu melalui tubuh itu yang paling membunuh itu merupakan karma yang terberat. Dan juga di Iran itu merupakan pelanggaran berat, yaitu dengan berbuat asusila. Jadi ini pelanggaran melalui tubuh. Di sana di Iran 5 terdakwa itu dihukum gantung hingga mati di depan umum karena kejahatan mereka telah menodai wanita. Inilah perbuatan asusila dan kekerasan dan pemerkosaan terhadap wanita. Jadi makhluk hidup juga kadang dikorbankan demi nafsu makan manusia.
karena keinginan makan, yaitu memuaskan nafsu di mulut, sehingga pejagal pun membunuh hewan dan makhluk hidup lainnya. Dan juga karena noda batin manusia yang tak terkendali, sehingga menciptakan karma membunuh karena asmara, keuntungan pribadi, nafsu birahi, dan dendam. Dendam itu karena kebencian yang terkumpul, menimbulkan niat membunuh. Karma membunuh itu tercipta karena adanya tubuh ini. Tubuh melakukan tindakan, menciptakan karma buruk seperti merampok, mencuri, menculik, dan membunuh. Kita haruslah pegang teguh kewajiban sebagai manusia dengan batin yang tidak menyimpan dan tidak melakukan perbuatan yang menciptakan karma buruk. Jadi segala kejahatan itu dimulai dari tindak asusila. Segala kebaikan diawali dari sikap berbakti. Banyak karma buruk tercipta dari tubuh ini karena adanya noda batin. Hendaknya kita bertobat atas semua karma yang telah kita ciptakan, yaitu bertobat, membersihkan noda batin dengan air dharma. Cảm ơn sư兄sư chị. Cảm ơn Vivi Liang Suje atas rangkumannya yang lengkap ya, sehingga membuat kita mereview kembali yang Master ceramahkan. Ya, dan juga kita kangen ya kepada tim Sinfa Siang ya, yang telah mempersiapkan materi untuk kita sama-sama belajar, dan juga Sesiong Sece yang di belakang layar, ya, sehingga acara ini bisa berjalan ya dengan baik. Oke, silakan bagi Sesiong Sece yang ingin sharing ya, kita sama-sama ya berbagi ya. Jadi sharing ini juga bagian dari berbagi ya. Silakan Sesiong Sece yang raise hand ataupun langsung buka mic. Ya, kita juga ingin belajar ya dari Sesiong Sece ya. Ami Susyung, bila belum ada yang sharing, boleh aku lanjut sharing ya? Ya, silakan Sece. Tadi di poin yang keempat ya, dari ceramah Master ada tentang membunuh karma terberat. Ada dikatakan karena kita memenuhi nafsu makan, kita telah melakukan itu hal yang biasa. Semua orang melakukan dengan mengkonsumsi hewani. Dan ada juga yang kata tukang jaganya berkata ya, jika orang tidak meminta, saya tidak akan membunuhmu. Jika kamu dendam ingin membalas, cari saja orang yang memakan dagingmu. Sekarang dilihat dari sini ya, orang yang melakukan pembunuhan tidak merasa bersalah. Sehingga, dan orang yang memakannya juga tidak merasa itu suatu terciptanya karma. Ini semua karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan ini bukan karena ketidaktahuan karma itu tidak akan ada. Karma itu tetap ada walaupun kita tahu dan kita tahu dan tidak tahu. Jadi sungguh beruntung kita dapat awal mengetahui sehingga kita tahu mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Dan kita mendengar lagi bentuk-bentuk cerita ataupun kesadaran yang guru kita, master, dan relawan, mereka menerapkan dalam perilaku keseharian bahwasanya penuh kesadaran. Bagaimana diri saya sendiri yang baru belajar ya, belum begitu menyadari tentang kesadaran, bisa
mulai mengintrospeksi diri. Tanggapan saya, reaksi saya ini adalah suatu hal apa yang terjadi di sini? Apakah penuh kesadaran? Apakah pertemuan ini setiap kejadian kita akan terus bereaksi seperti sesuai tabiat kita? Bila sesuai tabiat kita, kadang-kala kita akan menciptakan jodoh yang kurang baik ya. Tapi bila kita mulai sadar, kita di setiap pertemuan kita akan rela, tulus. Apabila segala sesuatu yang baik ataupun tidak baik, kita selalu dapat belajar, melihat, oh, dari kurang mulus ini kita bisa belajar apa untuk dapat solusi ke depannya lebih baik. Kita selalu kan atas pemunculan fenomena dan kejadian-kejadian, dan kita dapat terus meningkatkan diri untuk Jie Haoyin di saat itu. Itu pentingnya kita mulai melatih tentang kepekaan kita, kesadaran kita terhadap enam indera yang kita tampak, rasakan bagaimana itu terhadap batin kita. Reaksi batin kita bagaimana. Cukup dengan menyadari sedang berlangsung hal ini, tapi tanpa memunculkan ke pikiran-pikiran yang lain. Itu terus berlatih sehingga karma-karma dari pikiran juga tidak muncul lagi. Dan Sisyong Suciman. Silakan Sisyong Suciman ikut sharing ya. Oke, Ya, karena Sisyong boleh sharing. silakan Sisyong. Ya, Sisyong. Jadi tadi saya mendengar ya kata Suje Viviliang. Jadi dengan air dharma ya bisa membersihkan noda batin. Air ini sungguh banyak ya memberikan dhamma gitu, penjelasan dhamma terhadap kita. Salah satunya itu pada saat zaman Sambuddha ada seorang murid ya Sambuddha namanya Patacara. Ya, beliau ini luar biasa juga. Suatu telah menjadi bikuni ya. Suatu hari ia sedang membersihkan kakinya dengan tempayan ya, dari air. Pada saat ia menuangkan air untuk pertama kali, air tersebut hanya mengalir pada jarak yang pendek, kemudian meresap ya, pelan-pelan menghilang gitu. Kemudian beliau menuangkan untuk kedua kalinya. Air tersebut mengalir sedikit lebih jauh. Dan beliau udah semakin memahami Dhamma ya. Kemudian airnya yang dituangkan untuk ketiga kalinya mengalir yang paling jauh. Dengan melihat aliran dan menghilangkan air yang dituangkan sebanyak 3 kali, beliau mengerti dengan jelas ya 3 tahapan di dalam kehidupan makhluk hidup. Sisyong Suje, apa itu namanya 3 tahapan di dalam kehidupan makhluk hidup? Yaitu kalau tahapan pertama adalah kelompok manusia yang hidup dari umur 1 sampai 30 tahun. Itu yang kelompok pertama. Yang kedua dari 30 sampai 60 tahun. Kelompok yang kedua ya. Dan yang ketiga terakhir adalah kelompok yang 60 sampai 90 tahun. Jadi di situ ya beliau melihat dengan jelas ya kehidupan manusia rupanya hanya begitu ya. Entah itu dia ada yang sampai bayi udah meninggal, ada yang remaja udah meninggal, ataupun orang dewasa atau orang tua. Ya, jadi ya tidak kekal ya. Kemudian ya Sambuddha melihat ya tata cara melalui kemampuan batin luar biasa dari wihara Jetavana, ya mengirimkan seberkas sinar dan memperlihatkan diri sebagai seorang manusia. Sambuddha kemudian berkata kepadanya, Patacara, kamu sekarang pada jalan yang benar dan kamu telah tahu pandangan yang benar tentang kelompok kehidupan atau khandha. Seseorang yang tidak mengerti corak
tidak kekal, tidak memuaskan, dan tanpa inti dari kanda adalah tidak bermanfaat ya. Walaupun ia hidup 100 tahun. Ya, kemudian Sang Buddha membabarkan syair ya 113 berikut. Walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi tidak dapat melihat timbul tenggelamnya segala sesuatu yang berkondisi. Sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang dapat melihat timbul tenggelamnya segala sesuatu yang berkondisi. Kan ơn Sư Chị. Ya, kan ya, Sesiong Cendana ya, yang sudah sharing ya. Jadi kita juga bisa belajar ya dari cara pandang dari Sesiong Cendana. Baik, ini ada dari Palembang ya, Sesiong Alex Lim ya, atau Secie Lucia. Sudah buka mic, mungkin ada yang mau sharing. Ini Sesiong Alex Lim ya, sudah buka mic. Oke. Oke, mungkin tadi ada ini ya mungkin mic-nya terbuka ya. Jadi baik, Sesiong Sece yang ingin sharing silakan lagi ya. Jadi sambil menunggu, sebetulnya saya kepingin dengar ya sharing dari Sesiong Sece yang dari Jakarta ya. Kan hari ini ada Chausan ya. Mungkin Sesiong Sece dari Jakarta ada yang bisa sharing ya, karena kita di Medan ya, saya sendiri belum pernah ya ikut ya. Jadi mungkin ada yang bisa sharing, jadi kita berbagi. Atau ini saya lihat Sece Suyanti Samad ya, ada di dalam peserta. Ini Suyanti Samad ini Censanei dari Jakarta. Bisa sharing bersama kita Sece Suyanti Samad tentang Chausan ya yang tadi di Jakarta. Saya lihat nama Sece ada di artikel ataupun di medsosnya Ceci Indonesia. Oke, mungkin belum siap untuk itu. Oke, oke. Kan ya, Sece Suyanti sudah chat ya, pulang leluasa untuk sharing. Baik, Sece Elisa, apakah kita lanjut dengan kuis saja dulu? Boleh kita lanjut kuis? Ya, kan ya Sece. Ya. Mari kita segera memulai kuis ya, Sesiong Sece. Kita seperti biasa, cara menjawab kuis, jawaban diketik di chat room everyone. Jawaban dengan nomor 1, A, B, C, atau D. Cảm ơn. Pertobatan adalah A. Pewarisan, B. Pembelajaran, C. Pemurnian, D. Perolehan, E. Pemakaian. Hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawaban benar, pertobatan adalah pemurnian. Kita lanjut soal kedua.
Di bawah ini adalah makhluk yang mencapai kesucian kecuali A. Buddha, B. Arahat, C. Raja Yama, D. Bodhisattva, E. Prateka Buddha. 5, 4, 3, 2, 1, close. Oke, sorry Seci Elisa, ini Ya. yang close ini di Oh, apa ya, tim Sinfak yang langsung akan close ya. close. Oke. Ya. Dan Halimah Susyung ya dibantu. Mari kita lanjut soal nomor 3. Ketika virus muncul dalam batin kita akan terinfeksi oleh virus ini dan sulit untuk menyembuhkannya. Satu-satunya cara adalah memiliki hati yang penuh, welas asih dan rendah diri, B. Sukacita dan kebahagiaan, C. Kebijaksanaan dan kemakmuran, D. Rendah diri dan rendah hati, E. Kerendahan dan pertobatan. Jawaban yang benar adalah Udah close. kerendahan dan pertobatan. Lanjut soal nomor 4. Manusia tidak boleh kekurangan kebijaksanaan dan cinta kasih. Dari lubuk hati terdalam, kita harus membangkitkan rasa bertobat. Bertobat berarti membersihkan A. Perkataan, B. Keegoisan, C. Kegelapan batin. D. Jawaban A dan B benar, E. Jawaban B dan C benar. Sudah close Seci. Ya, jawaban yang benar adalah E. Jawaban B dan C benar. Banyak ya Susyung Seci ya menjawab benar ya. Nah, kita lanjut soal nomor 5. Apa yang menyebabkan makhluk awam berjalan di jalan yang menyesatkan? Noda batin, B. Doa, C. Karma, D. Kelakuan, E. Tidak ada yang benar. Close nomor 5. Jawabannya adalah noda batin. Lanjut soal nomor 6. Pertobatan yang sesungguhnya tidak hanya kepada Buddha, tetapi juga kepada siapa? Kaum monastik, teman, semua orang, keluarga, anak. Close nomor 6. Pertobatan dilakukan kepada semua orang. Soal nomor 7. Segala sesuatu di dunia ini pastinya akan mengalami A. Fase bertambah, B. Fase ketidakkekalan, C. Fase meninggi, D. Fase berjalan, E. Fase berkurang. Close nomor 7. Jawabannya adalah fase ketidakkekalan. Kita lanjut soal nomor 8. Lengkapilah kalimat berikut ini dengan adanya ... berlangsung dan kehancuran, tiada sesuatu yang kekal di dunia. Manusia mengalami lahir, tua, sakit, dan mati. A. Berkelanjutan, kerusakan, B. Kemelekatan, pembentukan, C. Pembentukan, kebajikan, D. Keyakinan, kerusakan, E. Kerusakan. E. Pembentukan dan kerusakan. Close nomor 8.
Jawaban benar adalah pembentukan dan kerusakan. Kita lanjut soal nomor 9. Tiga permata adalah yang baik dan ladang menanam. Silakan diisi. A. Mitra kebijaksanaan. B. Insan kebajikan. C. Mitra berkah. D. Pikiran berkah. E. Pandangan welas asih. Ini ada yang jawab B, ada yang jawab C. Belum close. Jawaban benar Upload ya, adalah sesiang saja. ya, mitra dan berkah. Kita lanjut soal nomor 10. Obat yang menyembuhkan kita disebut sebagai A. Permata Dharma, B. Permata Laut, C. Permata Buddha, D. Permata Hati, E. Permata Sangha. Sepuluh close. Nya adalah Permata Dharma. Lanjut nomor 11. Mengapa penting bagi kita untuk bertobat dan berlindung kepada tiga permata? A. Mendapatkan kekuatan supernatural. B. Terhindar dari hukuman. C. Agar mengikis karma buruk dan menumbuhkan berkah yang tak terhingga. D. Agar mendapatkan kemewahan materi. E. Agar terbebas dari masalah kehidupan. Nomor 11 close. Jawaban benar, agar mengikis karma buruk dan menumbuhkan berkah yang tak terhingga. Soal nomor 12. Apa yang dimaksud dengan pembebasan? Menurut kutipan terakhir, A. Mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa masa lalu. B. Menerima dukungan dari keluarga dan teman-teman. C. Mengikuti semua perintah agama Buddha. D. Mencapai kebahagiaan batin melalui penerimaan dan kedamaian. E. Menjadi seorang relawan di rumah sakit dan membantu pasien. 12 close. Jawabannya adalah mencapai kebahagiaan batin melalui penerimaan dan kedamaian. Kalian Sesiung Sejeman yang telah berpartisipasi dalam menjawab kuis ya. Ditunggu sharingnya ya Sesiung Sejeman. Oke, sambil menunggu ya tim Sin Pak Siang untuk merangkum ya pemenangnya. Jadi bagi Sesiung Secie ya yang ingin berbagi ya dengan kita semua, silakan ya. Jadi tadi saya ada menyimak ya sharing tentang Elisa In Secie tentang tidak membunuh ya. Jadi tidak membunuh ini merupakan sila pertama ya di Ceci ya. Jadi tentunya ya tidak membunuh itu yang paling sulit ya dipraktekkan adalah tentang vegetarian. Jadi mungkin juga ya di zaman Buddha ya vegetarian itu sepertinya uh, belum belum dilaksanakan ya karena pada zaman itu uh, praktek dari Buddha itu adalah menerima uh, makanan ya yang disumbangkan. Jadi ini faktor yang paling utama ya sebetulnya adalah mengenai kerusakan lingkungan. Sehingga apa yang kita lihat ya dan kita juga
bisa merasakannya bahwasanya iklim kita ini sudah tidak bersahabat. Jadi faktor-faktor itulah yang mendukung sehingga kita perlu segera untuk mempraktekkan vegetarian ya. Mungkin cara praktekkan vegetarian ini ya tidak mesti sekaligus ya. Mungkin kita bisa menentukan jadwalnya masing-masing. Ya, oke. Ini pemenang kuis sudah ada. Jadi selamat ya kepada Teh Hani Secie dari Pluit, Jakarta. Dan yang kedua adalah Melian Secie dari Medan. Yang ketiga adalah Jasman Sesyong dari Medan. Keempat adalah Koyeni Secie dari Medan. Kelima Yongchin Secie dari Medan. Keenam adalah Helena Secie dari Medan. Ketujuh Mina Secie dari Medan. Kedelapan Vimala Patna Secie dari Medan. Kesembilan adalah Yenilau Secie dari Jambi. 10 Loli Secie Medan. 11 Dona Andriani Secie dari Barat 1. Yang 12 adalah Tegi Sesyong dari Jambi. Oke, ini Sesyong Secie. Selamat ya pada pemenang ya. Jadi Maaf banyak Sesyong ya Amir. silakan. Ini Silakan. tadi belum diinfoin pemenangnya dapat apa ya Sesyong? Tadi saya dari tim diinfokan bahwasannya apakah ada hadiahnya Secie? Kalau ada silakan Secie. Iya ada, karena saya tadi tanya Tommy kok nggak ada itu ya, belum diinfoin ya. Itu pemenangnya tetap itu ada buku 37 faktor pencerahan ya jilid 1 yang didonasi oleh Edi Wiranto Sesyong. Jadi nanti Sesyong infoin kembali untuk yang Medan ambil di Medan dengan Lina Lumbini Secie. Untuk yang Jakarta ambil di Cingsibu Jakarta ya. Kan Sesyong. Kalau yang Jambi gimana Secie? Ini ada yang Bias- Jambi bro. Biasa Jambi melalui Jakarta ya? Medan ya? Oh saya. Bahwa Sesyong, nanti yang Jambi akan saya tanyain Yanti Secie, apakah biasanya pengiriman, biasanya kita sekaligus kirim gitu Sesyong. Kalau ada pas pemesanan di Jambi, kita kirim ke Jambi. Bisa sekalian kirim ya. Oke, berarti ambil di Jambi ya Secie ya. Ya, yang Nah, Jambi nanti saya tanya Yanti, yang Jakarta apakah kirim melalui Medan atau Jakarta ya Sesyong? baik, baik Secie. Ya kan ya. Sesyong, kan Katen. Ini Yongchin itu Sesyong ya. Yongchin itu Sesyong yang nomor 5. Jadi dari Medan. Oke, sorry ya. Ini Yongchin Sesyong. Ya, apakah Yongchin Sesyong ingin sharing supaya pastikan itu Sesyong bukan Secie? Soalnya banyak yang chat ya, tidak mau sharing. Jadi silakan ya, Yongchin Sesyong yang dari Tanjung Balai. Dan juga bagi Sesyong Secie, apalagi ini dari Medan ya, banyak yang sebagai pemenang. Jadi yang ingin sharing, ya namanya sharing ini adalah berbagi ya. Oke, Kan-en ya, Sesyong Yongchin yang sudah chat ya, tidak bisa sharing. Sesyong, aku mau menyambung yang Sesyong sharing tentang bervegetaris tadi ya. Silakan Secie. Setelah saya mendengarkan Dhamma ya, rupanya mau bervegetaris bagi seorang praktisi yang sangha juga itu sepertinya ada jodoh juga ya. Apakah lebih dimuluskan dengan dia bisa bervegetarian ataupun tidak? Mungkin saja kalau umat-umat dari Buddhis
lebih awam mengetahui bahwa bervegetaris itu tidak menciptakan kamar lagi. Sehingga pada saat kita berpindah patah kepada Sangha, kita juga memberikan makanan nabati yang sehat. Sehingga tubuh fisik dari anggota Sangha juga sehat, baik, hingga bisa terus membabarkan ajaran Buddha dengan lebih lama, sehat sampai tua gitu. Kadangkala kalau kita umat nggak paham kan kita bilang, oh kalau Bante nggak masalah, vegetarian boleh aja. Tapi kalau kita sebagai umat yang mendengarkan sharing Dharma Master, bahwasanya sebab jodoh kenapa Bante ini ataupun Bhikkhuni ini sering mendapatkan pindah patah yang non-vegetaris. Mungkin juga itu karena sebab jodoh. Kangen kepada Master sehingga memahami kenapa kita bisa mendukung seorang anggota Sangha dengan bervegetaris. Karena kita ingin menjadi leader, orang yang bisa mendukung kesuksesan seseorang, termasuk anggota Sangha, di mana dalam membina spiritualnya itu bisa lebih tercapai ke tujuannya lebih mudah. Kan sejeman. Ya, kan ya, Sece. Ini Sece tadi bahas tentang pindah patah ya. Jadi sebetulnya kalau pribadi saya melihat ya, setiap kali kita ada kegiatan ya, ada kebanyakan Sece lah ya, yang mengambil bekal untuk menyediakan makanan ya. Seperti kegiatan kita tadi hari ini ya, jadi ada Sece yang menyediakan ya makan siang kita ya. Bagi saya itu sudah merupakan pindah patah ya. Jadi itu yang saya dapatkan gitu ya. Jadi dalam arti ya, karena ajaran Buddha ini juga mesti beradaptasi dengan perubahan ya, dengan perubahan zaman ya. Jadi apa yang kita pelajarin ya dari master ya itu sudah sangat luar biasa bagi pribadi saya ya, karena ajaran Buddha itu dari 2500 tahun yang lalu itu secara garis besarnya ya, benang merahnya itu dapat ditarik oleh master ya, sehingga menciptakan 4 misi dan 8 jejak langkah dharma ya dalam kegiatan kita di Ceci. Dan intinya ya, ajaran Buddha itu dipraktekkan ya. Dipraktekkan itu sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Ya, mungkin itu yang dapat saya pahami. Oke, kita ini masih ada waktu ya. Kalau kita sesuai dengan jadwal, kita berakhir di jam 9 malam. Ya. Tapi ini saya lihat chat ini banyak yang oke, Kang Eun ya, Linda Secie ya, ingin sharing sama kita. Kang Eun silakan, Linda Secie. Malam Amir Sum Sesiong. Malam Elisa Secie. Malam Secie. 感恩上人，开始呀，malam semua Sesiong Secie. Tadi saya dengar Secie, Elisa Secie mengatakan bahwasanya Bante pada zaman sekarang masih menerima pindah patah dari umat yang tidak bersumbangsi dengan makanan yang tidak vege ya. Setahu saya, sekarang bagi yang Theravada dan Mahayana itu mereka semuanya sudah harus vegetarian. Ya, saya mendengar ya ceritanya begitu karena saya dengarnya begini. Pada zaman dulu ya, pada Sangha, biksu, mereka mau berpindah patah itu mereka itu mau
sangat tidak gampang ya, karena zaman dulu itu pada umat itu masih belum ngerti apa itu ajaran Buddha. Jadi mereka tuh yang mau disumbangsi itu yang mereka yang suka makan, ya, yang mereka yang senang mau makan, ya. Mereka misalnya suka makan yang tidak VG, ya, mereka bisa mau bersumbangsi dengan yang non VG. Tapi zaman sekarang ajaran Buddha, ya, saya mendengarnya pada dasarnya, ya, biksu dan biksuni itu harus dengan bervegetarian. Karena mengapa demikian? Ya, kenapa demikian? Ya, setahu saya ajaran Buddha mengajarkan kita harus mengembangkan dengan cinta kasih yang universal, harus berwelas asih. Ya, dengan satu cara yang paling gampang, ya, untuk kita untuk mempraktekkan welas asih. Salah satunya ya harus ya dengan bervegetarian. Ya, dengan bervegetarian kita bisa mewujudkan menghargai ya para makhluk. Ya. Karena kita sudah tahu ya, KN Master telah mengajar kita menghargai ya semua para makhluk, termasuk juga ya dengan hewan-hewan semuanya, ya, termasuk dengan serangga-serangga yang kecil, yang bakteri-bakteri dengan apa yang kita bisa lihat dengan yang tidak kita bisa lihat. Ya, jadi saya merasa ya mungkin di Indonesia ya, saya nggak tahu di tempat yang lain ya. Kalau di tempat kami masih tetap ya, mereka di wihara atau di mana-mana para umat ya berpindah patah dengan makanan yang vegetarian. Ya. Terus hari ini maaf saya agak telat masuk, jadi saya ingin sharing dikit ya. Hari ini tentang Dharma bagaikan air, berkah muncul kala karma buruk lenyap. Jadi setiap orang memiliki ladang di dalam batinnya. 3 pertama adalah ladang menanam berkah bagi semua makhluk. Ya, aku yang bertobat saat ini terlahir di dunia sejak masa tanpa awal. Ya, apapun status sosialku yang berada ya di saat ini, ya, baik itu karma baik itu karma yang tidak baik, ya, semuanya akan bisa kita terlihat dalam lingkungan kita, ya, kebiasaan kita, ya, semuanya bisa muncul di dunia saha ini. Baik itu muncul karena akibat pelanggaran atau akibat kebaikan melalui 3 pintu karma, ya, maupun melalui kelalaian dari 6 indranya. Jadi 3 permata adalah ladang berkah menanam bagi semua makhluk. Jika menjaga pikiran dengan baik, karena pikiran kita bisa ya melalui proses perubahan yang terjadi saat cepat, maka kita harus memiliki keteguhan tekad dan memiliki keyakinan ketulusan hati. Kita harus bertobat setiap saat. Untuk bertobatlah kita harus kita senantiasa memiliki hati yang murni. Barulah memiliki hormat kepada 3 permata. Ya. Kedua hal ini pada dasarnya saling berkaitan. Bila salah satunya sudah bundar, ya,
tidak akan bisa untuk kita mempraktekkan untuk menghormati tiga permata ini. Sebagai manusia, jika kita dapat menggarap ladang batin dengan baik dan terus menaburkan benih kebaikan, inilah ladang berkah dari tiga permata, Buddha, Dharma, dan Sangha, terus memberikan kita petunjuk kepada semua makhluk. Buddha sangat mengharapkan semua makhluk dapat memperoleh pembebasan dari tunima lahir dan bisa terbebas dari penderitaan akan kematian dan mencapai pembebasan dari penderitaan, serta memperoleh kebahagiaan dari pembebasan penderitaannya. Cảm semua sesiong sejak. Ya, kangen ya Linda Sece ya yang sudah berbagi ya dengan kita dengan sharing-sharingnya ya, dan juga Linda Sece ini sangat aktif ya. Oke, ini ada saya lihat chat ya dari Sesiong yang di Palembang ya. Jadi ini chatnya ya ditujukan ke saya pribadi ya. Saya coba bacakan. Selamat malam, Sesiong, boleh izin bertanya dan minta dijelaskan ya, kenapa dalam sosialisasi relawan kembang selalu dijelaskan bahwa Seci bukan agama Buddha, tetapi lembaga sosial kemanusiaan yang lintas suku, agama, ras, dan kegiatannya berprinsip cinta kasih universal. Tetapi selama saya ikutin Sinfa Siang, Dharma dari Master itu tentang Buddha, Dharma, Sangha, dan Kangen Sesiong. Oke, jadi ini namanya, ini menurut pengertian saya ya, ini adalah metode terampil ya, Sesiong. Ini, sorry namanya, ini, oke namanya ini Lina, aduh kurang jelas pula ya, Palembang. Heavy Triana ya, ini Seci atau Seci mungkin ya. Jadi ini adalah metode terampil ya menurut pendapat pribadi saya. Jadi kita ini kan di Indonesia ya. Jadi dalam sosialisasi relawan ini tentunya ya, dan relawan ini ya mayoritasnya mungkin juga bukan sorry. Rina, mungkin ini Rina Sece, sorry ya, Heavy Triana Sece. Jadi dalam arti di Indonesia ini mayoritasnya adalah Islam ya. Jadi dalam arti kita ini tidak suci ini bukan tentang agama ya. Jadi suci ini adalah tentang cinta kasih ya yang universal ya. Jadi tentunya Sesiong Suci sudah tahu. Terus kenapa dalam Sinfa Siang ini selalu Master itu mengajarkan tentang ajaran Buddha? Ya memang benar ya, karena Buddha ini yang diajarkan dari Master ya. Kalau kita mengikutinya ya dari detail dari awal ya, tentunya itu sangat luas ya. Jadi mungkin saya pernah mendengarkan, cuma saya juga tidak bisa men-sharingkannya dengan sangat mendetail ya, sangat mendasar ya. Kenapa ajaran Buddha ini ya itu kira-kira begini ya, intinya itu kira-kira di setiap lokasi, di setiap negara itu ada yang men-sharingkan ajaran yang baik ya. Ajaran yang baik ini ya bisa dinamakan agama. Jadi contohnya, oke, kita bilang sebentar lagi kan kita Hari Raya Waisak ya. Tentunya ini adalah ajaran Buddha tentang kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama. Oke, di bulan 12 ya, itu adanya namanya Merry Christmas ya. Tentunya Sesiong Sece lebih mengenal terlebih dahulu Christmas-nya daripada Waisaknya, biarpun agama apapun. Tentunya kenapa? Ya karena Christmas itu ya ada namanya Sentan Lauzen itu Santa Claus ya.
itu sangat sangat populer sekali sewaktu kita masih kecil ya. Jadi sehingga yang pertama kali itu yang bisa masuk ke dalam logika ya, bukan batin kita ya. Yang bisa kita ingat itu adalah logika kita dulu ya, tentunya suatu yang sangat bisa memicu daya pikir kita. Jadi tentunya di kebudayaan Barat ya, tentunya suatu ajaran yang ya dengan nama yang berbeda ya. Jadi terus di daerah negara yang lain ya, terutama di daerah Timur Tengah dengan ajaran yang lain. Jadi semua ajaran ini prinsipnya adalah bagaimana memperpanjang ataupun memperbanyak orang-orang yang baik ya, bukannya orang yang jahat itu tetap ada sih, tapi ya tentunya bisa mengurangi orang yang jahat itu, artinya noda batin debu atau noda batinnya itu terlampau tebal ya. Jadi dalam arti ya sebetulnya ajaran ini adalah sesuai dengan kondisi dan fenomena yang terjadi. Oke, mungkin itu yang coba bisa saya sharingkan ya tentang kenapa ajaran Buddha ini menjadi dasar ya dalam setiap dalam ceramah master, karena ya memang cuma ya kita di Indonesia itu ya kita itu bukan ini ya, bukan meminta ya relawan itu pindah agama ya, jadi bukan hal seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Ini mungkin Lina ya dari Palembang. Kira-kira ada lagi Sisyong Seci yang ingin sharing? Boleh saya tambahkan sedikit? Ya, silakan Seci. Saya pernah dengar ya, pelajari bahwasanya Buddha adalah seorang penemu yang tercerahkan bagaimana kita sebagai makhluk hidup atau semua makhluk dapat terbebas dari penderitaan. Karena ketidaktegaannya, maka ini 2000 tahun yang lalu dia datang terlahir sebagai seorang pangeran, bagaimana dia menjalani pertapaan, membina diri, dan akhirnya tercerahkan dan membabarkan ajaran yang bisa membebaskan kita dari penderitaan. Ajaran itu adalah universal untuk semua makhluk dapat mempelajarinya agar terbebas dari penderitaan. Sang dan Master selalu demi ajaran Buddha dan demi semua makhluk. Ajaran Buddha ini yang harus kita bantu sebarkan, karena dia adalah kita bisa melepaskan penderitaan. Semua orang boleh mempelajari ajaran Buddha tanpa harus menjadi seorang penganut agama Buddha. Itu beda ya, agama Buddha dengan ajaran Buddha. Jadi di sini kita mengajak semua orang boleh mempelajari ajaran Buddha itu. Buddha adalah seorang saintis ya. Dia memahami segala fenomena dan dia menemukan jalan keluarnya. Jadi berbagi kepada kita, seperti seorang guru ya. Kita kan berguru, nggak lihat guru agama apa. Semua guru memberikan pengetahuan dan wawasan, kita terima dengan sukacita, dan kita sendiri yang mendapatkan manfaatnya. Cảm ơn, Sisyong Suciman. Cảm ơn yang Seci Elisa. Ini saya coba mau tampilkan satu video ya, yang kegiatan di Ceci Indonesia ya, tentang ritual namaskara ya atau chansan ya, chausan. Jadi ini adalah menyambut Hari Waisak. Hari Waisak ya akan diperingati Ceci tanggal 12 Mei.
空中生育，种种说法方便利，开权显示因根基，信佛众生无差异。江河洗去大海心能洗，溪沟法水亦如是。水心是一水可以，法性如是无差。Makna dari ritual ini adalah untuk menunjukkan keyakinan kita, mengikis kesombongan kita, dan menaklukkan kebencian. Saya udah ikut ketiga kali mungkin. Sebenarnya sih agak sakit ya. Tapi kira kalau hatinya tulus ya nggak rasa. Kalau kita hatinya tenang, rasanya enak, lega. Kita ikut itu untuk melatihan badan kita, kaki kita masih kuat nggak. Jadi kalau nggak kuat, tadi pikir saya kalau nggak kuat separuh kita berhenti nggak apa-apa. Masih lihat saya lanjut terus. Yang penting ada niat kita dalam ya saya mau ikut. Sausannya sebetulnya bagus untuk kita membantu, kita punya pikiran dan kebaikan kita. Oke, ini jadi kita kangen ya kepada tim Censane ya yang di maupun Thai TV ya, sehingga kita bisa menyaksikan ya momen-momen ya tentang kegiatan-kegiatan suci ya seperti ini ya. Tadi juga ada di-sharingkan ya bahwasanya dari Ani Sece ya, bahwasanya tujuannya ya untuk ajaran Buddha ini adalah melatih diri kita masing-masing ya. Jadi cara melatih kita masing-masing ini ya salah satunya yaitu mengikis kesombongan ya dan juga menaklukkan kebencian. Terus menumbuhkan keyakinan kita terhadap ajaran Buddha ya. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan ya. Jadi mungkin Sece Elisa ada tambahan lagi? Melihat sausan tersebut ya, aku kembali ingat sebelum melakukan sausan kan 2 minggu lalu dalam kita ada melakukan kebaktian setelah teratai. Awal mula saya juga tidak mengerti mengapa para penganut agama Buddha ya. Ini ceritanya tentang penganut ajaran agama Buddha memang melakukan ritual kebaktian. Tapi ajaran agama Buddha itu adalah Dharma yang berisi semua itu jawaban atas segala fenomena yang muncul. Dari seorang penganut agama Buddha, kita melihat kerelaan
umat ya, bagaimana mengikis noda batin kita. Kadangkala kita nggak paham, kita juga nggak giat untuk belajar, untuk memahami. Tapi melihat begitu banyak Sesiung Sejeman ataupun umat yang lain ya, mengapa mereka membaca sutra. Ini membuat diri saya bertanya kembali, mengapa orang bisa membaca sutra? Saya tidak bisa, karena saya tidak paham artinya. Tapi saya belajar untuk rela meluangkan waktu saya untuk belajar hal baru. Rupanya dalam membaca sutra itu, kita bisa belajar konsentrasi dan samadhi. Dan apa yang membuat kita bisa tekun, ada semangat dan kekuatannya. Awal mula saya belajar membaca sutra itu kebaktian ya. Saat membaca sekian waktu, saya selalu memegang buku saya. Oh, masih tebal, berarti lama, berarti konsentrasiku buyar. Aku ingin cepat selesai. Tapi berlangsungnya waktu, saya melihat semua kenapa orang berlatih, dan saya mendengar bahwa kita mempelajari Sakparamita itu ada tentang kesabaran, semangat, dan konsentrasi. Lalu saya mencoba menerapkannya. Pada saat ikut kebaktian, konsentrasi tertuju pada kebaktian tersebut tanpa memikirkan kapan selesai. Memang 1 jam ini, 2 jam ini harus saya lewati di momen saat ini. Saya rela, tulus melakukannya. Tak terasa 2 jam segera cepat berlalu ya. Oh, di sini saya menyadari bahwasanya kerelaan dan menjalani segala sesuatu di saat momen ini adalah yang terpenting. Dan waktu fenomena itu timbul, tenggelam, dan berlalu itu juga menjadi lebih tak terasa, tiba waktunya udah selesai. Inilah sharing yang saya dapatkan dari itu, melihat ritual ya. Kenapa umat bisa begitu bersemangat dan penuh kekuatan ya untuk mempelajari hal yang dia yakini dan praktek bersama. Ya, Kak En, Suci Elisa. Oke, kita masih ada waktu ya. Saya coba panggil ya, Suci Loli ya, untuk sharing ya bersama kita. Suci Loli, silakan Suci. Wan An Amir Sesiung. Kak En, Wan An Suci. Sesiung Suci Iman. Tadi dikatakan bahwasanya obat adalah Perda Dharma. Jadi sebenarnya saya telah banyak mendengar dharmanya Master dan menyadari bahwasanya apa yang dikatakan Master itu semuanya benar, dan untuk melaksanakannya itu adalah sungguh sulit ya. Apalagi kita harus bisa menahan diri dan melakukan banyak hal. Jadi boleh dikatakan kalaupun kita telah berusia, bukannya kita kadang bukan menjadi tambah bijaksana, tapi dengan mendengarkan Dharma kita dapat belajar lebih banyak lagi Sesiung. Jadi dengan adanya Sinfasyang setiap hari membersihkan batin kita setiap harinya. Kan Sesiung. Ya, Kak En ya, Suci Loli ya sudah berbagi ya. Jadi sebetulnya kita semua ya punya keterbatasan ataupun fenomena masing-masing ya. Tapi dengan adanya sumbangsi kita ya, walau sekecil apapun ya, itu kita sudah belajar untuk mempraktekkan Dharma yang sudah kita terima.
Ya, cảm ơn ya, Uli Sece. Oke. Selamat malam Sesiung Suci. Sebenarnya wadah kita ini ya, Simpasian ini sangat bagus. Di mana kita mendengar sharing Dharma Master, lalu kita memiliki pemikiran terhadap hal ini. Kita mengungkapkan supaya yang kita ungkapkan ini apakah benar salah, kita dengar sharing teman ataupun teman Sesiung Suci yang merespon dengan memberikan masukan ataupun ada yang tambahan ataupun mengkoreksi, itu adalah hal yang sangat kita butuhkan. Karena kita memahami ini kan menurut kita. Karena dari sharing beberapa orang kita bisa melihat cakupan yang lebih luas. Seperti kita melihat gajah ya, orang buta. Saya memegang telinga hanya merasakan gajah itu lebar. Dia seperti kipas angin. Tapi ada Sesiung Suci yang lainnya memegang kaki. Dia seperti tiang yang besar. Jadi kita sangat butuh Sesiung Suci yang merasa apabila sharing kita ada yang perlu dilengkapi, kita terima dengan sukacita karena kita di sini sama-sama belajar. Saya juga lagi belajar dan dari sharing Sesiung Suci saya juga dapat menerima informasi baru, dan setiap informasi baru akan membuat kita nih mencari tahu, ini apa ya? Kita tahu, kita mencari, otomatis kita belajar lagi. Kan? Kita persilakan Linda Sece ya. Ya, silakan Linda Sece. Cảm ơn. Malam, Sesiung. Boleh nggak saya sharing dikit tentang yang tadi ada Sesiung yang menanyakan. Silakan Sece. Kenapa Master tadi pertanyaannya, mengapa Master mengajarkan ajaran Buddha? Iya, Sesiung ya. Iya, tetapi Ceci itu di sosialisasi bukan agama Buddha, melainkan adalah bersifat universal seperti itu, Ceci. Kita sepertinya yang senior-senior itu mendengarkan Dharma Master yang sudah sangat lama, mereka pasti ada ingat ya, Master pernah bilang ada orang bilang ini semuanya adalah Master punya Shinto, tapi Master bilang ini semuanya bukan Shinto ya, tetapi semua ini adalah murid Master ya, murid Master ya, bukan Shinto yang murid Master. Jadi murid Master harus mengikuti ajaran bukan mengikuti ya, maksudnya mempelajari ajaran Master. Ya, bagaimana kita untuk mempraktekkan Dharma dalam kehidupan kita sehari-hari dengan nyata. Kalau kita mempelajari Dharma tiap hari, ya, tetapi di rumah tidak pernah kita praktekkan, ya. Saya ada satu cerita ya. Anak-anak itu berkelahi ya. Contohnya saya melihat ya, ada contohnya tetangga gitu ya. Anak-anak itu kelahi, ya. Yang kakaknya itu, abangnya itu bilang suruh dia pergi untuk mengerjakan PR-nya. Yang adiknya ini nggak mau, ya. Malah menyuruh abangnya untuk duluan, ya, mereka saling berbanding-bandingan. Jadi mamanya itu bilang jangan kelahi lagi, biar nanti dia tuh tugasnya tidak kerjakan, ya nanti nilainya bisa dapat 0. Anak-anak ini langsung mendengar dapat nilai 0 itu, langsung dia cepat bangun untuk kerjakan tugasnya.
Jadi semua ini kita harus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, gimana kita untuk menjalin jodoh yang baik. Ya, kita tahu ya, kita semuanya bisa bersamaan ini, baik itu anak, suami, istri, ya orang tua atau mertua atau teman, sahabat, tetangga, semuanya adalah jalinan jodoh kita. Ya, semuanya adalah jalinan jodoh kita, baik itu yang baik atau yang tidak sama ya dengan pemikiran kita. Contohnya, di jalan itu kita tidak boleh ada lori yang lewat. Contohnya, tidak boleh ada lori yang naik di sekitar rumah-rumah masyarakat di sini, tidak boleh. Tapi kita kalau secara logika, ini kan jalan. Ini kan jalan untuk orang lewat, untuk motor lewat, untuk mobil lewat. Tentu saja akan lori juga bisa lewat kan, kalau kita logika. Tapi mereka nggak mau, tidak kasih. Ya, bagaimana cara kita untuk bisa menyesuaikan, ya, untuk menyesuaikan dharma kita dalam tetangga-tetangga ini, ya, bagaimana kita untuk mengatasinya, ya. Jadi kita bagaimana cara kita untuk mempraktikkan jalinan jodoh yang baik. Ya, contohnya lagi, mati lampu, tiba-tiba mati lampu. Ya, mati lampu karena ada pasang wifi ya di rumah orang lain. Karena salah pasang, akhirnya ada berapa rumah itu ya, 1, 2, 3 ya, rumahnya itu padam, termasuk rumah kami. Ya, terus dia bilang, gara kami ada pasang wifi atau apa, mengakibatkan lampu dia lampu ya rusak ya, lampunya banyak yang kena rusak, suruh diganti ya. Jadi semua ini ya kita bisa mengetahui semuanya adalah jalinan jodoh baik, dan kita gimana caranya untuk menyelesaikannya, itu semuanya yang harus kita pelajari satu sama yang lainnya. Memang tidak gampang sih kita mempraktikkan dharma. Memang tidak gampang, tetapi paling tidak kita kan sudah bisa mengetahui, kita bisa memilih yang mana yang baik dan juga mana yang tidak baik. Itu adalah ajaran master untuk kita. Ya, cảm ơn,尊重爱, ya, 善解包容, ya, perhatian, toleransi, bagaimana belajar empati, itu semuanya harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, cảm ơn semua sesung sejak. Ya, cảm ơn ya Sejak Linda. Ya, jadi kita memang semuanya dalam tahap belajar ya. Yang penting kita mempunyai sudah memiliki waktu ya, dan sudah bergabung di barisan relawan Seci ya. Jadi kita mempunyai master, jadi kita pergunakan waktu kita sebaik mungkin. Oke, ini saya izin sharing ya. Sesiung Tommy, ini ada video ya dari Elisa Seci. Sesiung, aku mau ini, tadi Rina Seci ada tulis ya, guru mengajarkan agama kepada muridnya. Anak-anak hanya mempelajari, bukan mengikuti. Sebenarnya ini, kita mempelajari suatu agama karena setiap agama itu mengajarkan tentang cinta kasih, welas asih. Setelah kita dari zaman saya sekolah sampai saya sekarang ini mengikuti ajaran master ya, semua agama itu mengajarkan tentang cinta kasih. Jadi di dalam ajaran Buddha ini tentang bagaimana kita bisa lepas dari penderitaan. Sehingga ini adalah juga ajaran yang baik ya, dharma yang baik.
Jadi Master sangat ingin semua murid-muridnya yang menjalani jalan bodhisattva ini memiliki dharma sebagai pelindung ya, ajaran yang bisa membebaskan mereka dari penderitaan, dari berinteraksi, sehingga semua memiliki itu sandaran batin, dapat menata hati, menata batinnya, dan bisa berbahagia. Dan semua yang beda agama pun dapat semakin meyakini agamanya masing-masing. Tetapi kita dapat mempraktekkan hal yang universal, cinta kasih, kerelaan, dan welas asih. Di sini saya ingin berbagi sebuah lagu ya tentang mengingat. Mengingat itu berarti jangan lupa. Lagu ini sangat bagus dan seperti inti dari Master selalu menceritakan kepada murid-muridnya, ini coba ingat kembali apa yang pernah kita janji bersama di jalan ini. Sesiung silakan.的一颗颗种子，撒在我们的80天。我望伟大是因缘，伟大是因缘来人间。流度万心的一个个故事，走一走在法华净土的路，莫忘为佛教为众生，为佛教为众生的心愿。
Kan ya, ambil Susiung telah menayangkan lagu Mowang. Lagu ini mengingatkan kembali, Master selalu bilang ya, Buddha datang dengan membawa ikrar. Bagaimana murid-muridnya ini setelah mendengar ajaran Buddha, perlahan dari makhluk awam menjadi calon bodhisattva, di mana kita berikrar ingin menapaki jalan bodhisattva ini bersama menjadi murid master ya. Sehingga dalam menjalani ini kita mempraktekkan Sakparamita dengan Sisila Dhamma Cingse, Dharma ajaran Buddha yang dibabarkan kembali oleh master. Kita mempraktekkan di Madhab Seci, jalan bodhisattva ini. Susiung, bagaimana untuk malam hari ini? Ya, Kan ya Sece. Jadi kita sudah di penghujung acara ya. Jadi Kan juga ya semua Susiung Sece yang sudah mengikuti ya sesi sharing kita ya, dan kita juga banyak belajar ya dari Susiung Sece yang sharing ataupun yang menanyakan ya melalui chat ya, itu semua adalah bagian dari proses kita saling belajar bersama. Oke, jadi Kan juga ya Susiung Sece yang di belakang layar ya, yang sehingga bisa berjalan lancar ya acara pada malam ini. Susiung Sece yang belum absensi harus segera absensi ya, jangan lupa di kolom absensi. Oke, Kan ya Susiung Sece. 大家请起立，请合掌，向佛陀及上人及上人心里问心，再问心，三问心。祝福大家，阿弥陀佛。阿弥陀佛，大家。 Iya, Kak baca, Kak menyusul Susiung Kak Elisa saja. Kak baca. And
千万层，深深层层次激情。佛国啊，我们祈祷千万声，我们心愿千万层，层层深深上人心。大家晚安。